sebenarnya saya kecil tuh juga usaha Mas. Usaha kecil-kecilan waktu masih kecil. Masih kecil usaha. Saya tuh TK kalau nggak SD itu udah jualan. TK. Iya, bener itu. TK usaha apa Mas? Oh iya, ternyata karya itu sangat membantu dan membawa rezeki. Oh gitu. Ya, mempekerjakan orang-orang yang mau bekerja, yang nggak bisa diterima kerja dimanapun. Ayo kalau mau kerja, semoga penting niat jujur kayak gitu. Oh memang gitu. Ya. Tapi kalau usia itu nggak masalah. Usia nggak masalah Mas. Hampir 80% sepuh tempat saya itu. Bener. Saya kayak ngopeni bapak-bapak. Sepuh itu umurnya berapa? 40 tahun. 40 tahunan. Ada yang 50, ada yang 60. Oh iya dah. 40, 50, 60 tahun kerja di tempatmu. Iya bener. Mas kan 20 karyawan ya, 20 karyawan. Kalau omset harian boleh di sekitar berapa Mas omset harian? Omset harian sekitar 7, antara 5 sampai 8. 5 sampai 8. Kata bulanan sekitar 150-200 ya? Iya. Kalau profit masih oke. Masih oke ya? Kalau menurut saya ya sama gaji-gaji saya ya alhamdulillah masih banyak profitnya, bisa sendirilah. Sama gaji-gaji yang dulu masih banyak profit ini ya? Maksudnya gak sampai minus lah ya? Gak sampai minus. Iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pulung udah hadir di studio Pecah Telur. Sama-sama Mas, saya senang sekali ini. Mas, Ya. jenengan ini berarti apa? Pengusaha air gitu ya? Boleh dibilang begitu ya? Boleh dibilang seperti itu, pengusaha yang jualan air. Oh, pengusaha jualan air. Ya. Saat ini omsetnya juga lumayan nih, ratusan juga nih ya bulanan. Terus kemudian juga Alhamdulillah. karyawannya ada 20 orang. Iya benar. Usia? Usia sekarang 31. Wih, masih muda loh Mas. Ya alhamdulillah. Benar yang lebih muda banyak juga. Oh iya. Nah oke, nah kita coba runut dari awal ya, biar ngenah gitu ya. Nah sebenarnya Mas Pulung ini berasal dari daerah mana? Saya asli Putra Blitar. Oh Blitar. Blitar, nggih. Terus kemudian kok kalau nggak salah saya pernah tahu kerja di Jakarta ya? Betul. Jadi awal saya itu dulu kuliah saya di Surabaya. Oke. Nah, selesai kuliah, saya belum sempat wisuda waktu itu. Alhamdulillah saya udah keterima kerja. Dan saya punya prinsip gini. Pekerjaan pertama yang saya dapatkan, saya ambil waktu itu. Entah itu pekerjaan apapun, saya ambil. Dan kebetulan saya keterima di salah satu perusahaan multinasional, perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Berarti bagus dong. Multinasional loh. Alhamdulillah, tapi saya mulai dari benar-benar dari bawah Mas. Maksudnya pekerjaan pertama yang didapat itu maksudnya ngelamar banyak begitu terus mana-mana yang kemudian direspon diterima begitu ya? Ya, yang atau menerima. seperti apa? Yang menerima saya pertama kali saya ambil. Langsung. Kan kadang-kadang biasanya ada yang diterima, aku nggak cocok, aku cari lain lah. Banyak juga tuh teman-temannya gitu. Oh gitu. Udah diterima tapi nggak diambil. Itu banyak. Saya prinsipnya pekerjaan pertama yang mau menerima saya ambil. Oke. Nah, bukannya ketika kita ngelamar itu sudah sesuai dengan yang kita mau, Mas? Masa ada ngelamar tapi tidak sesuai dengan yang dimau gitu? Ya, ada juga ya? Ada juga karena kan kalau saya sebenarnya dulu awal karena pengetahuan tentang perusahaan itu juga mungkin ada perusahaan asing ya, maksudnya asing itu nggak tahu ini dari mana. Iya. Terus ikut job fair kayak itu. Kita asal ngelamar waktu itu, asal ngelamar. Tapi sebelum saya ngelamar itu juga profiling dulu, lihat oh ternyata perusahaan ini benefit gitu. Kayak seperti itu. Berarti memang ada kebiasaan juga di teman-teman kita, boleh dibilang Gen Z Mas ya. Gen Z itu juga kalau ngelamar kadang-kadang asal ngelamar ya Mas ya? Iya. Betul ya? Saya kan juga pengalaman saya bukan Gen Z. Tapi saya juga menerima lamaran dari teman-teman yang mau ngelamar. Oh saya buka lowongan kerja. Sekarang ya. Ya. Saya analisis, ternyata teman-teman yang baru-baru ini pilih-pilih gitu. Oh gitu. Banyak yang pilih-pilih. Padahal padahal belum tahu juga kerjaan seperti apa kok. Sering Mas. Jadi saya itu udah ini orang cocok nih, saya udah cocok sama dia. Tak panggil, besok kerja ya. Oke Mas, besok kerja. Saya tunggu, gak ada balasan, sore gak gitu. Tiba-tiba di blok. Oh di blok malah? Iya di blok. Uang kerja aja belum, kan gimana ya. Masa kerja aja belum, udah istilahnya melakukan seperti itu kan kurang pantas gitu loh. Iya betul. Jadi bukan hanya kita yang memilih ya, mereka yang memilih kita ya. Itu juga.
Padahal kan juga kalau mungkin kalau di ibu kota gitu ya, mungkin banyak ya pilihannya, apa kayak kesempatannya banyak. Tapi kalau di daerah kan nggak sebanyak di kota ya Mas sebenarnya ya. Sebenarnya nggak banyak yang ada di kota sih. Tapi mereka tetap pilih-pilih ya. Tetap pilih-pilih karena ya itu tadi mungkin asal-asal ngelamar nggak tahu. Saya interview itu ya, Mas tahu lowongan yang dilamar? Sebentar Mas, aku lupa ya. Iya dah pernah. Iya pernah. Gitu ya? Padahal niat kerja apa enggak ya? Iya. Ya sudah aku pasti nggak terima lah. Dia nggak tahu posisi yang dilamar apa gitu ya. Saya udah nih ngajak dia, ayo interview dulu gitu. Akhirnya ya udahlah ini nggak niat ini kayak ini. Nah kemudian Masnya keterima di perusahaan apa? Boleh dibilang Mas? Ya di Amarta Indosuka itu perusahaan Otsuka. Perusahaannya Otsuka itu perusahaan produsen Pocari Sweat, Soichoy, FMCG. Wih, perusahaan besar itu Mas? Ya di situ perusahaan Jepang, jadi saya belajar banyak pertama kerja di situ. Memang pekerjaan istilahnya budaya-budaya Jepang bersih, tempatnya bersih, disiplin, semua saya belajar di situ. Oke. Ya. Posisi pertama sebagai apa? Posisi pertama saya angkat-angkat Mas. Angkat-angkat? Ya, jadi helper. Pembantunya sopir saya dulu itu. Pembantunya sopir? Ya. Kernet? Bukan ya? Kernet ya, angkat-angkat barang ya. Jadi waktu itu saya di Jakarta, Tangger. Ekspektasi saya, wah keren nih kerjaan di Jakarta gitu. Iya dong anak lokal, anak daerah ke Jakarta, wih gitu, keren gitu. Ternyata setelah saya ke sana, wah kerjaannya bener-bener mulai dari nol ini. Angkat-angkat, jadi ada tumpukan karton, dus-dusan itu saya angkat, saya panggul di belakang dari truk gitu ya, dari truk saya kirim ke toko-toko seperti itu. Ngecer gitu ya. Ngecer ya. Ke warung-warung gitu. Pokoknya setiap hari seperti itu tak jalani. Tapi ya saya punya niat yaitu tadi pertama pekerjaan yang menerima saya ambil. Karena itu buat dasar pengalaman saya Mas nanti Mas. Jurusan apa dulu waktu kuliah? Jurusan manajemen. Jadi agak relate juga ya. Pokoknya bisnis kan manajemen masuk gitu ya. Berapa lama kerja di situ? 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun waktu itu. Tetap sebagai apa tadi helper tadi atau ada pindah-pindah divisi? Jadi setelah saya jadi helper kurang lebih 3 bulan waktu itu, saya dipromosikan jadi sales. Dinaik sedikit Mas. Naik sedikit, saya belajar banyak. Terus saya akhirnya dipercaya jadi sales. Saya belajar nyeles pertama ya di situ. Awal saya nggak punya basic sales Mas. Karena saya kan ya senang saya jualan, tapi benar-benar di dunia sales. Ternyata sales itu seperti ini. Ya itu saya belajar dari situ ya. Di Otsuka itu tadi. Salesnya apa kalau di Otsuka? Maksudnya sales ke door to door ke toko-toko atau seperti apa? Ya, sales canvas. Sales canvassing. Ya, canvassing jadi bawa mobil box itu keliling Jakarta, Tangerang, belakang tuh bawa barang, jadi sekalian nawarin ngecer gitu. Ya, saya jalanin pokoknya. Alhamdulillah sih. Tapi dengan adanya pengalaman untuk jualan tuh, ternyata jualan nggak serumit ya yang saya bayangkan. Ada caranya kayak gitu. Gajinya banyak dong di Jakarta. Wah, awal dulu itu gaji itu nggak sampai 100.000 gitu Mas waktu itu. Sehari atau seapa? Sehari. Itu hitungannya harian? Hitungannya bulanan. Cuman kalau dihitung sehari segitu. Cuman kan kalau waktu itu UMR-nya lebih dari itu. Iya. Berarti di bawah UMR? Pas UMR cuman karena namanya sales ya Mas. Pasti ada tombok menombok dan sebagainya seperti itu. Tombok menomboknya untuk apa? Bensin atau apa? Ya kadang-kadang kita salah input nih. Ya ternyata salah input ya kita tanggung. Udah biasa sih kayak gitu. Terus ketika ada pelanggan Mas, saya kan baru nyales waktu awal baru nyales. Mas, saya dulu dapat harga segini loh, kok dijual segini loh. Ya toh Bu. Wah. Ya, akhirnya saya yang menyesuaikan dulu awalnya. Akhirnya kita rubah sesuai harganya seperti itu. Jadi memang akhirnya nombok dikit seperti itu. Biar dapat pelanggan kan biar gitu. Dapat pelanggan. Kalau nggak gitu kan nggak dapat pelanggan. Iya. Berat juga ya sales ya? Ya lumayan. Tapi kalau udah tahu caranya ternyata kayak gini. Enak gitu ya. Iya. Kemudian berakhir di sales itu atau naik jabatan lagi? Jadi setelah jadi helper, saya promosi jadi sales selama setahun. Nah kebetulan
saya pindah Mas, pindah kerja. Oh, pindah perusahaan. Pindah perusahaan. Saya langsung pindah, ya itu sama di FMCG juga, di salah satu brand nasional, multinasional, perusahaan multinasional. Saya pindah ke situ, tapi beda jabatan lah istilahnya. Dulu saya kan di sales, ini sama-sama sales, cuman mirip MT, management training. Itu dulu ada namanya blue sales eksekutif kayak gitu. Naik jabatan lah ya gitu. Ya. Itu karena apa Mas kalau pindah itu? Karena ada tawaran yang lebih menarik atau seperti apa? Ya saya mikir, wah ini kayaknya aku udah tahu nih kerja sales seperti ini, dan kayaknya aku ingin nambah ini sih Mas, ya buat pengalaman selanjutnya. Pasti kan dari sales naik ke supervisor. Nah saya pingin juga punya pengalaman di bidang supervisor itu. Oh, sebenarnya motivasinya Mas Pulung ini ke dalam kerja itu apa? Maksudnya kok harusnya kan ketika kerja nyaman ya udah di situ aja, tapi kok pindah-pindah? Mas motivasinya apa kerja itu? Gini Mas, saya sebenarnya punya goals ya. Goals saya sendiri. Goals saya sendiri tuh sebelum umur 30 saya itu punya mimpi, saya ingin jadi manajer Mas. Oh. Itu. Saya niatin sebelum umur 30 saya bisa jadi manajer di suatu perusahaan. Oh gitu. Ya, makanya saya ngelihat peluang, saya ambil. Pokoknya menawarkan manajer tak ambil gitu ya? Saya ambil. Kenapa kok punya mimpi itu? Apa dasarnya? Ya gini, karena kan saya dulu manajemen. Okay. Saya dulu manajemen, terus saya ingin belajar. Oh ternyata manajer tuh jalannya sesuai dengan apa yang saya pelajari dulu. Dari perencanaan, pengelolaan dan lain-lain. Saya ingin belajar seperti itu. Ya biar relate juga sama jurusan saya. Oh, biar ilmunya kepake gitu ya. Gitu. Tapi tercapai? Alhamdulillah. Alhamdulillah tercapai. Di perusahaan yang kedua itu? Beda lagi. Oh beda lagi? Sampai berapa perusahaan berarti pindah-pindahnya? Waktu itu saya pindah 4 perusahaan. Oh. 4 perusahaan. Iya. Mirip juga retail gitu atau beda-beda perusahaan? Semua sama. Retail, FMCG semua. FMCG itu apa sih Mas tadi? Ya kayak ya jualan fast moving dulu produk-produk yang fast moving. Fast moving ya, yang perputarannya cepat, yang jajan-jajan atau apa. Seperti itu. Yang biasanya di supermarket gitu ya. Iya, betul. Perusahaannya 4-4-nya itu semua. Perusahaannya sama, FMCG semua. Itu satu perusahaan. Beda. Beda kan? Beda. Yang pertama kan dari Otsuka tadi. Otsuka. Oh. Nah, yang kedua Danone okay. Aqua. Danone Aqua. Yang ketiga beda lagi, yang 4 beda lagi. Beda perusahaan. Yang terakhir deh Mas, terakhir apa tuh? Di perusahaan di bagian apa berarti yang terakhir? Terakhir saya saya manajer di perusahaan orang tua grup. Orang tua berarti jualan miras berarti Mas? Saya enggak bagian itu. Saya enggak bagian itu. Oh ada banyak tuh itu? Ya, saya pegang kristalin kalau saya nggak tahu ya, air mineral. Oh air mineral, ya. Oke. Istilah saya yang babat dulu Mas. Yang babat di Jawa Timur, pengenalan galon waktu itu. Karena kan yang botolan sudah ada di Indomaret, Alfamart. Saya yang khusus galon buat pemasaran di Jawa Timur. Oh. Seperti itu. Tapi berarti masuk itu udah bisa langsung jadi manajer ya Mas ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya. Tetap sebagai apa dulu begitu ya? Kalau di yang terakhir itu ditawarin saya kalau itu. Oh, ditawarin dari manajer karena mungkin melihat ini bagus ini gitu ya. Gajinya tinggi dong? Alhamdulillah. Manajer. Tapi enggak sebanyak perusahaan di perusahaan sebelumnya. Yang ketiga? Yang ketiga lebih banyak sebenarnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga di Sampurna. Oh, Sampurna. Bukan keren Mas Iku. Itu sebagai apa di Sampurna berarti? Saya dari supervisor Mas. Supervisor, sama-sama supervisor. Terus alasannya pindah ke yang keempat? Karena itu tadi terakhir kan ditawari juga sama temen ternyata ya jadi manajer, ya saya ambil aja lah. Tapi nggak dikasih tahu gajinya bakalan lebih kecil atau lebih besar gitu? Sebenarnya dikasih tahu, sebenarnya dikasih tahu gajinya nggak sama sebelumnya. Saya pikir saya nggak mikir terlalu banyak untuk gaji, yang penting goals saya pengen jadi manajer di umur sebelum umur 30. Walaupun gajinya lebih kecil. Tapi nggak banyak banget lah. Oh, maksudnya ya nggak selisih banget itu ya. Oh iya menarik. Nah, ketika jadi manajer apa yang merasakan berarti goalnya udah tercapai nih. Terus gimana? Ya udah lega Mas. Wah, aku tercapai alhamdulillah. Saya udah jadi manajer. Itu aku sudah ngobrol sama
sama ibu, aku sudah jadi manajer, aku sudah tercapai mas kayak gitu. Terus saya juga waktu itu akhirnya kenalan banyak orang juga, sesama pengusaha, terutama pengusaha di bidang air, karena kan saya yang jual kan air juga galon. Saya mitra saya itu kebanyakan juga penjual air itu yang dijual lagi seperti itu. Saya banyak berdiskusi, berbincang tentang usaha gitu. Jadi saya menarik nih, ada godaan ini. Berarti yang jualan air di perusahaan yang mana? Di 1, 2, 3 atau 3 aja atau 4 aja? Yang jualan air, kalau yang pertama jualan air tapi air kesehatan ya. Nah, itu yang pertama, yang kedua mineral, yang keempat ya mineral sama. Berarti keempat-empatnya berhubungan dengan air ya memang kan? Yang ketiga aja yang nggak berhubungan. Oh yang ketiga aja, yang sampurna aja. Jualan rokok saya. Jualan rokok. Yang keempat 1, 2 dan 4 semuanya berhubungan dengan air. Oh memang cocok kerja di air ya? Kayak cocok kerja di air gitu. Pisces ya. Begitu ya. Kalau Pisces air. Kayaknya air, ikan sama air. Oh iya bisa jadi. Nah, memutuskan resign itu karena apa berarti? Ya kan itu, saya sudah jadi manajer, saya banyak berdiskusi sama mitra-mitra saya itu tadi. Banyak usaha, ternyata gini ya usaha itu. Ternyata jualan itu menarik juga gitu. Wong saya dulu, kenapa kok saya nggak buka usaha sendiri, wong saya bisa jualan produknya orang, kan gitu. Akhirnya saya tertarik, aku juga, sebenarnya saya kecil tuh juga usaha mas. Usaha kecil-kecilan waktu masih kecil. Masih kecil usaha? Saya waktu TK kalau nggak SD itu udah jualan. TK? Iya bener itu. TK usaha apa mas? Saya dulu suka ikan cupang. Ikan cupang dibotolin gitu ya. Saya jual di depan rumah, saya buka meja jualan gitu aja. Saya nggak mikir yang penting aku coba jualan lah gitu. TK ya mas ya? Ya. Kok ada naluri jualan ya? Nggak tahu, ya? Saya kok suka banget ya jualan gitu. Iya. Semua keluarga saya soalnya dari wirausaha semua. Itu. Jualan, jadi mungkin ingin seperti orang-orang di sekitaranmu begitu ya? Ya gitu. Nular. Nah waktu resign itu kan juga banyak juga teman-teman di Pecah Telur mas, yang rata-rata juga masih kerja dan ingin resign. Cuma ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan kan kayak misalnya harus punya tabungan dulu, terus punya skill dulu. Berarti masnya kan udah punya skill jualan udah ada. Berhubungan dengan air juga usahanya nggak jauh-jauh kan berarti. Tapi kalau tabungan apakah udah nyiapin mas? Tabungan enggak nyiapin aku mas. Enggak nyiapin ya? Ya saya enggak, waktu itu modal aja sedikit juga. Karena saya itu orangnya boros. Boros ya? Jadi selama saya kerja itu habis mas. Habis buat ya makan, ya minum, ya keluar jalan-jalan seperti itu. Memang boros banget saya. Terus akhirnya saya itu memutuskan untuk resign dengan modal seadanya. Saya jualan galon. Waktu itu awal bukan jualan air dulu mas. Saya punya usaha F&B. Maksudnya boros apakah karena gajinya yang biasa-biasa aja atau gajinya tinggi tapi boros? Gajinya tinggi tapi ya boros. Boros untuk konsumtif saya. Konsumtif ya? Iya. Yang paling banyak apa? Pengeluaran makan. Saya suka makan. Suka makan? Iya, traktir teman-teman gitu suka juga. Oh, traktir teman-teman. Ya nongkrong gitu. Anak jaksel gitu ya. Memang kalau di sana kan memang apa-apa mahal ya mas ya? Iya, bener. Bener ya? Ya. Apalagi kalau kita suka yang konsumtif ya, apalagi wis nggak nyisa gitu ya. Iya, manajemen keuangan yang kurang saya. Oh. Berarti waktu resign malah nggak ada tabungan, hanya sedikit ya? Sedikit, ada tapi sedikit. Boleh dibilang sampai berapa tabungan pas waktu resign? Wah dulu itu berapa ya? Nggak sampai 20 juta ya. Nggak sampai 20 juta? Nggak sampai 20 juta. Akhirnya buka usaha. F&B? F&B. Ya F&B-nya apa? Saya dulu catering, juga jualan warung gitu. Oh, di Blitar? Di Blitar. Terus saya belajar juga F&B, benar-benar saya belajar. Akhirnya saya buka F&B itu yang warung sama yang catering. Dan keduanya ini kurang beruntung. Kenapa? Karena gini mas, usaha F&B itu menurut saya susah. Karena banyak aspek yang dikerjakan. Seperti harus belanja produknya itu
barang-barangnya kan harus benar-benar dijaga. Kayak telur cari yang bagus. Nanti kalau jelek seperti ini. Dan juga quality control ketika masak. Ya kan punya karyawan. Nah, untuk masak ini kadang-kadang teman-teman kalau saya tinggal gitu masak ya asal kayak gitu. Sebenarnya sudah saya kasih SOP ya masih ngasal. Jadi banyak pelanggan yang ini komplain. Tapi ya mungkin ini tantangan saya belajar di situ, belajar banyak juga F&B. Capek Mas, harus mikir belanja, harus masak dan lain-lain gitu. Itu bentuknya outlet gitu dah? Ya. Oh, ada outlet, ada yang jaga. Ya. Oh. Di kayak Pujasera gitu Mas. Pujasera. Ya, Pujasera. Dulu apa namanya? Dulu awalnya Boarding Kitchen, itu yang catering. Yang kedua itu Nasi Gila. Nasi Gila? Ya, Nasi Gila. Bukan orangnya yang gila ya? Karena ngurusin nasi gila kan jadi orangnya ikutan gila. Ikut gila ini kayak ini. Akhirnya tutup keduanya? Keduanya saya break dulu. Saya break dulu. Karena memang itu tadi. Sampai berapa lama? Misal setahun atau nggak ada? Atau itu udah jalan hampir 2 tahun ya saya. Oh, 2 jalan ya? Udah jalan 2 tahun. Karena yang saya urusin itu tadi. Wah, saya malah nggak ada waktu untuk pergi kemana, nggak ada karena ngurusin itu tadi. Mungkin saya memang basicnya belum di F&B ya Mas. Nyari cara kerjanya yang benar-benar sesuai itu yang saya belum nemu waktu itu. Akhirnya saya punya keinginan buka usaha lain waktu itu. Seperti itu. Yang di air itu? Ya. Oh. Mas itu sudah nikah atau belum tuh sampean? Belum. Oh belum ya? Belum nikah saya. Oh nikahnya pas akhir-akhirin aja ya di air ya? Oh. Nah. Kan tadi kan dibilang nih di 3 perusahaan sebelumnya kan berkecimpung dengan air. Kok nggak ke air aja langsung, kok ke F&B dulu? Ya itu orang-orang kan banyak paling gampang tuh buka usaha. Buka usaha itu makanan. Paling gampang buka usaha. Tapi ketika dijalankan ribetnya minta ampun. Oh gitu ya. Memang ada statement itu. Memang paling gampangnya ya kuliner gitu ya. Hari paginya ibaratnya belanja, sorenya udah pegang uang kan, udah laku gitu ya. Ya, bener, tapi memang ribet ya kuliner ribet. ya. Kalau menurut saya. Kan beda-beda ya, ada juga yang berhasil. Akhirnya saya memilih coba usaha yang simpel-simpel. Jadi usaha saya yang sekarang sebenarnya usaha sampingan saya waktu itu. Berarti waktu usaha kuliner belum tutup udah usaha air. Ya, saya biar gini mikirnya. Ketika saya ini kayaknya udah nggak jalan. Udah nggak jalan, saya harus punya opsi yang lain, usaha yang lain. Akhirnya saya usaha yang simple, yang nggak ribet, yang banyak orang butuhkan. Ya, saya juga jualan air dulu waktu di perusahaan. Akhirnya saya jualan air itu. Waktu itu memilih usaha air apa? Maksudnya kan banyak nih air, bisa kayak beli air kemudian dijual lagi, kayak botolan itu, atau seperti apa? Tercetus ide pertama jualan air? Ya, jadi awal mulai saya jualan galon Mas. Jualan galon aqua. Galon isi ulang? Bukan. Awal usaha itu saya jualan aqua. Oh jualan, kayak datangkan air aqua dari distributor, kok jual di rumahmu gitu ya? Ya. Di rumah saya jual, dulu kan ibu jualan bakso. Saya titipkan di belakang warung ibu itu. Di situ stok gak banyak Mas waktu itu. Sehari stok cuma 15 galon. Sehari gak mesti laku sehari itu cuma 5 ya. 5 galon dan untungnya kecil. Iya kan tipis kan itu kan? Tipis banget. Karena kan harga dari distributor udah dipres sama end user kan harganya. Betul. Untung tuh cuma 2.000. Per apa? Per galon? Per galon. Saya paling waktu itu laku awal tuh 5 galon. Sehari? 10.000 Mas. 10.000 itu udah nganter, udah masangkan dispenser seperti itu. Nganter Mas? Iya. Masang dispenser? Masang dispenser. Pelayanan prima? Prima. Memang gitu yang yang ditonjolkan pelayanannya gitu? Betul. Saya dulu di perusahaan saya juga lakukan hal yang sama Mas. Soalnya. Gimana? Ya saya jual produk galon itu kan saya babat kristalin waktu itu. Saya jualan ke rumah-rumah door to door, saya edukasi, ini ada produk baru seperti ini, keunggulannya seperti ini, nanti saya beli ini dapat ini. Nah, saya antar, saya bersihkan, saya pasangin sekalian. Iya. Wih menarik. Terus kemudian meningkat dari awalnya 5 jadi berapa?
5 menikah 1 bulan bisa jadi 15. Tambah terus sampai sekarang gitu. Berarti kan sekarang kalau nggak salah usaha pengisian ulang galon kalau nggak salah ya. Bener. Pengisian ulang galon, terus ada es batu. Es batu kristal. Ya. Betul. Nah, awalnya berarti dari itu jualan aqua itu ya. Awal dari aqua tadi. Terus habis itu apa lagi yang dibuka? Habis aqua langsung buka ini depo air. Oh, yang pengisian galon. Tapi awal dulu saya nggak punya mesin. Saya ngambil ke temen punya depo air, saya ambil. Untungnya juga nipis karena ngambil Mas Yan. Terus buka es kristal, terus buka gas, dan sekarang banyak, hampir semua kebutuhan buat pelanggan tuh ada seperti itu. Oh, nggak cuma air itu aja, ya. Ada kayak apa ya berarti ya, kayak kelontong gitu ya, kelontong besar gitu ya. Tapi fokusnya di air sama kebutuhan pokok pokoknya. Jadi air, es batu kristal, terus gas. Saya juga dulu pernah jualan beras kayak gitu. Seperti itu. Siap. Nah, ketemu kayak wah ini bisa digedekan nih. Nah, itu saat kapan Mas ketika usaha air ini jalan ini gitu? Itu kapan? Sebenarnya saya dari 1 bulan awal itu udah memperkirakan. Wah, ini ternyata jalan ya. Meskipun untungnya tipis, wah tapi ini kebutuhan pokok loh, gitu loh. Jadi saya waktu itu ya sama yang saya lakukan, door to door ke rumah-rumah tiap hari Mas. Tiap hari saya itu petakan. Jadi perumahan yang penduduknya banyak saya datangin dulu. Saya sebarin brosur kayak gitu. Lama-lama pelanggannya itu merekomendasikan ke tetangga-tetangga gitu. Akhirnya ya itu dari situ mulai bertambah. Itu saya sasaran awalnya memang di perumahan. Dan lambat laun saya punya es kristal. Es kristal kan biasanya itu kebutuhan untuk warung, rumah makan, kafe seperti itu. Nah, saya menyasar juga ke rumah makan, warung, kafe seperti itu. Menarik. Nah, saya katanya kan karyawannya lebih dari 20 orang juga kan? Ya. Nah, itu mulai kayak nambah karyawan itu setiap apa? Atau ketika ada momen apa baru nambah gitu? Jadi gini, pertama kali saya itu buka usaha kan sendiri. Iya. Selama 3 bulan. 3 bulan sendiri, saya mikir wah sehari aku udah angkat sendiri 15, 20, 25 galon. Kalau saya sendiri saya nggak bisa mengembangkan usaha saya, nggak bisa ekspansi ke tempat lain karena saya mikirin cuman ngirim aja gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk nambah 1 orang waktu itu 3 bulan awal saya nambah 1 orang. Tukang angkat. Bantu saya angkat-angkat. Karena capek Pak. Ya, capek. Tapi saya ini Mas, capeknya terbayarkan gitu loh. Oh gitu, seneng gitu ya? Seneng, aku punya pelanggan. Iya. Laku gitu. Seneng. Terus lanjutnya saya nambah-nambah lah Mas. Jadi dari karyawan 1 nambah jadi 30, terus aku cari karyawan kedua nambah 50 seperti itu terus. Jadi apa itu? Dari 1 ke 30 itu apa? 30 orang? Enggak, orderan. Oh alah, saya kira langsung 1 30 banyak banget. Jadi nambah 1 orderan jadi naik 30. Ya, soalnya gini. Saya terus mikir, oh iya ternyata karyawan itu sangat membantu dan membawa rezeki. Oh gitu. Ya. Saya nambah orang, pelanggan saya nambah. Saya nambah orang lagi, pelanggan saya nambah lagi. Wah ini benar-benar kayak nambah rezeki. Kayak memang niatnya mempekerjakan orang-orang yang mau bekerja, yang nggak bisa diterima kerja dimanapun. Ayo kalau mau kerja, semoga penting niat jujur kayak gitu. Oh memang gitu? Ya. Yang nggak keterima kerja di tempat orang lain? Ya nggak apa-apa kerja di tempat saya. Kalau berarti kriterianya sangat apa ya, maksudnya low kriteria ya Mas? Memang saya buat seperti itu biar semua orang bisa masuk dulu. Oh. Tapi kalau memang ada sudah indikasi kayak tadi dipanggil tapi nggak datang ya pasti udah nggak, attitude-nya kurang. Ya, itu tapi kalau usia itu nggak masalah? Usia nggak masalah Mas. Hampir 80% sepuh tempat saya itu. Bener. Saya kayak ngopeni bapak-bapak. Sepuh itu umurnya berapa? 40 tahun. 40 tahunan. Ada yang 50, ada yang 60. Oh iya dah, 40, 50, 60 tahun kerja di tempatmu? Iya benar. Nggak kuat ngangkat Mas? Tapi aku gini, umur 60 ngangkat galon apa bisa? Iya. Oh ternyata semangat Mas. Oh iya dah? Semangat banget.
tak tanyain, Pak, ini kerjanya berat loh. Iya. Terus nggak apa-apa, aku butuh kerja. Yo wes, lek sampean memang niat kerja, ayo kerja bareng, kerja sama aku gitu. Ya wes, seperti itu. Kuli angkat ya. Antar kurir. Oh kurir ya. Bagian kurir, kirim-kirim, ya ngangkatin sekalian kan gitu. Seperti itu. Ya aku alhamdulillah bisa kerjakan orang sepuh-sepuh yang susah cari kerja itu. Tapi justru amanah sepertinya orang-orang sepuh itu kayak bisa dipercaya begitu ya, amanah. Nggak neko-neko kan orang-orang sepuh itu kan. Bener. Dibanding dengan yang sekarang, maksudnya dengan pemuda-pemuda yang sekarang kan biasanya banyak pilih-pilih memilih. Kalau yang sepuh-sepuh dia karena memang kerjaan peluang kerjanya sedikit, dia mau bekerja tapi tambah lebih niat gitu loh. Iya betul. Gitu. Dan ternyata jadi tenaga juga nggak anu ya, ternyata nggak seperti yang kita bayangkan. Kalau usia 50, 60 bakalan lebih loyo, nggak juga ya. Realitanya juga. Pekerja kasar, ikat kan juga pekerja kasar ya Mas ya? Ya. Itu pun juga masih oke ya? Ya, ada satu karyawan saya itu umurnya hampir 60. Hampir 60 itu yang paling, pagi itu jam 5:30 itu udah berangkat. Rumahnya padahal rumah saya, rumah dia ke tempat kerja itu sekitar hampir 40 menit. PP dia. 40 menit jauh Mas. Iya. Untuk ukuran orang Blitar 40 menit jauh guys. Jauh. Kalau Jakarta kan deket ya. Deket. Karena penonton kita sebagian juga orang Jakarta. 40 menit di Blitar jauh. Jauh. Itu dilakoni gitu ya? Dilakoni, saya semangat banget nih. Saya sampai kagum gitu sama karyawan saya. Pak Saman gak duwe capek tuh. Wis kerja sing ngene iki Mas gitu. Wis biasa. Saya juga termotivasi. Oke. Mereka apa? Harian hitungannya atau kayak gitu, teman-teman? Saya punya 2 sistem. Ada yang harian, ada yang bulanan. Seperti itu. Beda treatment juga untuk itu. Mas, kalau boleh dibilang dari usahamu yang paling gede kan ada usaha air, pengisian depo itu sama kristal. Yang paling besar yang mana Mas? Jualannya? Yang paling menyumbang omset. Kalau omset itu air. Jangan semua air tadi. Marginnya yang paling besar air. Cuman untuk quantity yang paling banyak itu es kristal. Oh, quantity es kristal. Ya. Tapi yang paling nyumbang omset air. Ya. Nah, gimana maksudnya? Jadi gini, perputaran paling cepat di tempat saya itu es kristal Mas. Oke. Ya, sehari bisa sampai 4-5 ton. 4-5 ton? Ya, itu 4-5 ton ini banyak ya? Kalau sekelas saya lumayan. Itu sekitar 500 pack es besar. Kalau yang kecil sekitar 1000 pack yang kecil. Kecil ini berapa? 5 kiloan. Kalau itu yang kecil? Ya, yang gede 10 kiloan. 10 kilo gitu. Kalau yang kecil sampai 1000 pack. Kalau dihitung 5 ton bisa sampai 1000 pack. Wah, banyak ya Mas ya? Banyak. Makanya itu. Dan saya mikir waktu itu. Saya saya analisis. Iya. Ternyata memang usaha es kristal itu usaha yang sangat-sangat dibutuhkan. Iya. Saat ini. Jadi orang usaha kayak jualan poci Mas. Iya, banyak yang iya. jualan poci. Pasti setiap hari pasti butuh es kristal. Iya. Dan mereka jarang untuk nandu. Ya, kayak disimpan lama itu jarang ya. Karena kan dia cuma dikasih box. Kecil kan. Box kecil itu nggak tahan 1 hari. Pasti besok ambil lagi. Pasti itu. Tiap hari. Jadi saya ketika sudah punya pelanggan, pasti repeat ordernya paling banyak ya es kristal itu tadi. Berarti ngantar juga? Ngantar juga. Saya memang pelayanan yang saya tonjolkan di pengiriman. Oh, pengiriman gratis dan dia apa? Value yang kamu tonjolkan di pengiriman itu apa? Kiriman gratis. Free ongkir, langsung di WA langsung kirim. Oh. Sama itu tadi kalau es kristal nih dibukakan, dimasukkan ke Tisoknya juga. Oh. Kalau galon dibersihkan, diangkatin, dimasukkan dispenser. Seperti itu. Pelayanan prima. Saya sama kurir-kurir saya harus aman layanan utama. Yang value-nya seperti itu ya. Wih, keren lah ya. Itu radius berapa kilo kalau di tempatmu? Kalau di kota kan kecil ya, lingkup kota. Itu 5 kilo lebih juga bisa. Sebenarnya saya juga sudah ekspansi ke beberapa kota juga. Trenggalek, Tulungagung, Kediri. Cuman itu yang masih saya ekspansikan es kristalnya. Itu. Tulungagung juga udah berarti ya? Udah. Jadi ada beberapa pelanggan saya yang dari Tulungagung. Jadi dari Blitar kirim ke Tulungagung. Tapi yang kirim bukan saya.
Saya kerjasama sama yaitu pabrik saya. Pabrik es kristal. Ya, pabrik es kristal. Ini ada langganan saya, tolong dikirim. Jadi kayak apa ya berarti ya? Berpartner gitu ya? Ya, berpartner. Jadi kalau ada pengiriman yang mengirim partnermu yang ada di Tulungagung. Kalau Tulungagung daerah mana? Dari Blitar, Mas. Gimana? Pabrik yang dari Blitar ngirim ke Tulungagung. Oh, pabriknya di Blitar. Di Blitar. Oh, sama ini belum bikin sendiri toh? Untuk es kristal. Es kristalnya saya masih joinan. Oh. Masih ikut pabrik. Nggak bikin sendiri? Rencana ya pengen sih, Mas. Cuman untuk modalnya kan luar biasa. Mahal ya? Mahal. Kalau 5 ton itu ya bisa 1 M. Mesinnya? Mesinnya. Wih, banyak ya. Belum perizinan. Belum apa? Perizinan? Perizinan. Oh. Seperti itu. Kalau Mas itu, kalau yang air depo udah sendiri mesinnya? Ya, kalau air depo udah sendiri. Kalau air mesin usi ulang kan nggak semahal kristal. Es kristal. Dan maintenance-nya juga lebih gampang. Itu nggak terlalu banyak sih. Kalau air depo Blitar aja atau sampai kota-kota lain? Kabupaten Blitar Kota, Blitar Kabupaten saya kirim. Oke. Mas kan 20 karyawan ya, 20 karyawan. Kalau omset harian boleh di sekitar berapa Mas omset harian? Omset harian sekitar 7, antara 5 sampai 8. 5 sampai 8. Kata bulanan sekitar 150-200 ya? Iya. Dengan 20 orang karyawan kan, 20 orang tim. Ya. Terus kemudian juga ibaratnya itu marginnya juga tipis-tipis kan? Tipis-tipis. Nah itu gimana? Maksudnya masih profitnya masih oke? Kalau profit masih oke. Masih oke ya? Kalau menurut saya ya sama gaji-gaji saya alhamdulillah masih banyak profitnya, bisa sendirilah. Sama gaji-gaji yang dulu masih banyak profit ini ya? Maksudnya gak sampai minus lah ya? Gak sampai minus. Iya itu. Sampai cara di persentase berapa persen Mas? Bisa kalau air isi ulang itu bisa 25%. Oh tinggi juga ya? Itu net profit atau gross? Itu sudah kehitung sama belum gaji karyawan. Oh belum gaji karyawan. Tapi dengan angka ketika volumenya semakin besar kan juga semakin gede persentasenya ya? Ya, cuman ada beberapa itu gini Mas, strategi saya memang buat strategi harga. Ada yang 4.000, 6.000, 8.000, ada 10.000, ada bahkan yang 12.000. Apa itu? Air isi ulang. Macamnya. Beda-beda ya? Beda-beda, pengelolaan pun beda-beda. Dan sebenarnya kan orang awam pasti taunya air ya. Tapi kalau kita edukasi sebenarnya air itu manfaatnya beda-beda. Nah, ketika saya memperbesar penjualan yang 10.000, untung saya semakin besar. Itu sampai bisa 50% lebih. Yang 10.000 itu? Apa bedanya yang 10.000 sama yang tadi paling murah 4.000 ya? 4.000. Apa bedanya? Di pengelolaan. Di pengelolaan jadi kan kalau biasa ya seperti depo-depo isulang biasa. Kalau yang 10.000 itu kita memang istilahnya premium ya. Jadi pengelolaan itu lebih lama, prosesnya lebih panjang sehingga air yang dihasilkan lebih bagus. Kayak saringannya lebih ketat. Betul. Gitu ya. Sama kita bungkus pakai plastik lagi, saya kasih tisu dalamnya jadi kelihatan premium. Apa itu? Air apa kan juga ada juga air yang pH-nya apa itu? Apa kayak air Kangen water itu bukan ya? Beda? Beda. Oh beda. Nggak jualan itu Mas? Kalau Kangen water enggak. Cuman saya punya produk sendiri. Ya kayak mirip kayak itu? Ya. Yang saya jual 12.000 itu tadi. Oh, itu apa spesifikasinya kayak pH-nya lebih? Kalau Kangen water saya kurang ini ya. Kalau yang 12.000? Yang 12.000 itu kalau orang ngomong mirip Cleo Mas. Jadi RRO. Oh, RRO. Cleo ini. Jadi TDS-nya itu rendah. Oh, TDS-nya itu rendah. Beda. Kan kalau orang awam ya nyebutnya air mineral semua, tapi sebenarnya bukan air mineral. Itu air demineral. Karena memang TDS-nya rendah menghilangkan kandungan mineralnya seperti itu. Untuk apa itu berarti kalau dalam kesehatan? Ini orang awam ya. Orang awam biasanya untuk kesehatan buat orang yang jarang keluar minum itu, buat orang sakit minum itu. Orang awam biasanya seperti itu. Biar sehat itu ya. Tapi buat sehat beneran kan? Ya memang kandungannya lebih kalau menurut saya ya, karena diprosesnya itu lebih lama juga dan juga kandungan-kandungan kotor itu tersaring. Jadi kalau di RO itu ibaratnya air yang keluar tuh ketika pemrosesan 60, yang dihasilkan 40 gitu. Banyak yang dikeluarkan. Jadi harganya juga lebih mahal itu tadi. Yang 60 dibuang berarti Mas? Iya, airnya dibuang. Karena itu airnya air kotor.
Yang 40 itu air bersih. Yang difilter nggak terfilter lah ibaratnya gitu ya. Seperti itu. Kalau air isi ulang yang biasa kan enggak semua dipakai airnya. Karena ngejar kandungan mineralnya itu tadi. Seperti itu. Sebenarnya mineral itu baik atau tidak buat tubuh, Mas? Kalau menurut saya ya kan beda-beda ya, Mas. Okay. Kalau menurut saya cocok mineral. Nah, karena saya itu beraktivitas di lapangan, cairan dalam tubuh hilang, ya mineralnya juga hilang, saya akhirnya minum air mineral buat menstabilkan gitu. Karena manfaatnya juga beda-beda. Ini juga mineral sepertinya ya? Kalau ini Cleo de mineral. Ini tadi Cleo atau bukan tuh? Kalau Fit mineral. Mineral. Ya. Wah, ini sebut merek, Mas. Gak apa-apa ya. Nanti biar masuk sebagai endorse. Karena saya tadi podcast saya kayak butuh mineral, Mas. Ini saya minum ya. Minum boleh, Mas? Boleh. Nanti podcast kan membutuhkan banyak mineral. Oh gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan masing-masing ya. Ya itu salah satu strategi saya dibanding dengan kompetitor sih. Iya. Seperti itu. Kenapa orang milih beli air atau es kristal di tempatmu, Mas, selain pelayanan? Ya, yang pertama saya itu bukanya 24 jam, Mas. Oh, buka 24 jam. Jadi ketika orang butuh malam-malam nih, jam 1 pagi, jam 2 pagi datang, udah biasa datang ke toko, WA, Mas aku mau ngambil ya wes Mas ambil. Itu kan karyawan saya ada yang tidur di tempat saya. Seperti itu. Terus yang kedua, produk saya itu bergaransi. Bergaransi? Ya. Jadi ketika contoh gas LPG 12 kilo udah dikirim, dipasang orang nggak bisa, komplain, Mas gasnya nggak bisa dan lain-lain. Ternyata memang regulator yang rusak itu. Dan saya terlanjur udah buka segel yang baru gitu. Ya itu mau nggak mau tetap saya ganti, Mas. Meskipun harganya gas itu kalau dihitung kan 200.000. Saya ganti. Gas ke 200.000 yang gede? Kayak yang gede. Yang 12 kilo itu. Seperti itu. Ya siap. Itu salah satunya bergaransi, terus pelayanan kiriman, dan juga mungkin yang belum di tempat lain, saya itu kan punya komunitas. Punya komunitas, para pelanggan saya juga saya gabungkan komunitas. Kalau butuh istilahnya mempromosikan usaha seperti itu, saya juga bisa. Komunitas yang cahpreneur itu? Beda lagi. Oh beda lagi? Beda lagi. Apa komunitas apa ini berarti? Saya punya usaha komunitas itu namanya Cuan Blitar. Oh Cuan Blitar, banyak komunitas ya? Ada Cuan Blitar, ada cahpreneur, ada apa lagi? Saya ikut beberapa komunitas juga, Mas. Ikut ya? Pengusaha juga ikut. Aktif juga ya, Mas ya? Alhamdulillah. Ya memang harus berkomunitas ya kita kalau pengusaha, Mas. Ya berjejaring ya. Kalau untuk pelanggan digabungkan ke Cuan Blitar itu. Ya benar. Banyak membernya? Sebenarnya nggak semua tak ajak ya, Mas. Karena yang memang yang mau-mau aja. Yang butuh, karena di situ kan banyak orang jualan. Terus masuk aja sekalian jualan nggak apa-apa. Nanti ketika ada yang butuh ya nanti bisa kita carikan kayak gitu. Itu juga. Itu kalau nggak salah 300-an saat baru kok, Mas. Baru saya buat juga itu. Di WA gitu ya? Oh iya. Menarik. Nah Mas, ketika jenengan resign waktu itu, kemudian sekarang udah punya usaha yang sedemikian lebar lah menurut saya, bisa menaungi 20 orang. Apakah benar-benar ini memang sesuai dengan yang kamu cita-citakan atau inginkan nanti seperti ini nih, atau memang ngalir aja? Saya tuh pengen dari kecil pengen jadi pengusaha sebenarnya, Mas. Jadi pengusaha karena ya itu tadi background dari orang tua, dari kakek nenek semua pengusaha. Saya banyak belajar dari situ itu. Dan saya kalau ikut orang kan, saya itu orangnya ya ini kadang-kadang kalau nggak sesuai ini udah jadi nggak cocok kayak gitu. Biasanya seperti itu. Maksudku itu ketika kamu resign, ketika jadi manajer kan sudah sesuai dengan keinginan juga. Yeah. Kemudian resign, buka usaha F&B, kemudian kurang berhasil, kemudian buka usaha air. Nah sekarang ternyata usahanya berkembang. Yeah. Nah dalam ini sudah sesuai apa ya? Memang benar-benar cita-citaku bakalan sebesar ini, atau bahkan cita-citaku bakalan lebih besar. Sampean gimana? Termasuk yang mana? Kalau awalnya saya nggak bayangin ya dari usaha sekecil jualan air ini tiba-tiba kok bisa gede menghidupi saya sampai saat ini. Wah saya nggak kepikiran waktu itu. Ya saya punya cita-cita saya ingin jadi pengusaha waktu itu, cuma gitu saja. Oh, enggak dijelaskan pengusaha sing piye gitu enggak ya? Itu.
ternyata ya dari hal-hal kecil itu makin memang kita fokuskan ya bisa mendapatkan yang hasil maksimal gitu. Iya, keren loh ya jualan air loh ya. Siapapun kan bisa kan jualan air kan sangat mudah ya. Semua bisa, tapi juga ini Mas, gampang bukanya juga. Untuk proses mencari pelanggan tuh belum tentu bisa cepat apa enggaknya gitu. Oh gitu. Kadang-kadang orang cuma jualan, gampang ya jualan toko kelontong, penting jualan. Ya, tapi nggak punya konsumen yang benar-benar bisa loyal gitu. Karena kompetitor sekarang juga banyak Mas. Karena kompetitor banyak, jadi kalau aku lihat harus kreatif. Harus kreatif itu tadi. Kalau tahapan paling penting dalam usaha kategorinya yang umum, ya kan kayak kelontong umum ya, jualan air juga umum ya. Yang paling penting tahapan apa, Mas? Kreatif tadi atau yang lain? Kalau menurut saya karena memang usaha itu semua bisa ya Mas. Usaha air itu bisa, yang utama itu yaitu harus kreatif. Kreatifnya dalam hal apa berarti? Ya mencari apa? Jadi gini, ketika orang buka usaha, contohnya saya punya teman itu buka juga sama di air sulang, tapi berkembangnya lama. Karena nggak tahu ternyata pelanggannya diambil sama kompetitor seperti itu. Dia nggak menganalisis juga. Karena sebenarnya kalau usaha air ini juga kejam-kejam gitu Mas. Kejam-kejam? Iya, karena kan kebutuhan pokok semua bisa jualan. Kalau nggak bisa mempertahankan pelanggan, ya akhirnya kabur ke tempat lain seperti itu. Oh, bagaimana biar tidak kabur? Ya, pelanggan biar tidak kabur gimana? Ya, jadi saya awal dulu kalau membranding ya Raja Banyu itu yang pertama itu lengkap sama terbesar, yaitu branding sendiri sih, terlengkap dan terbesar. Jadi semua sampean butuh apa ada di Raja Banyu seperti itu. Dan juga ketika sampean minta apa langsung kita kirim seperti itu. Jadi itu yang membedakan juga itu tadi sama kompetitor. Seperti itu. Saya setiap bulan itu menganalisis Mas. Menganalisis pesaing juga. Seperti ini ada pesaing baru seperti ini. Wilayah seberapa seperti itu. Karena kan kalau di sales dulu saya diajari seperti itu. Pemetaan market. Ya gitu. Pemetaan market dan kompetitor gitu. Berarti boleh dibilang Mas Pulung Raja Banyu ini market share-nya terbesar ini di daerah Blitar ya? Ya alhamdulillah. Terbesar ya? Kalau saat ini di Blitar Kota ya. Oh. Ya. Di Blitar Kota? Ya. Kalau Blitar Kabupaten? Karena banyak pesaing, saya belum sampai menganalisis begitu jauh. Oh, jadi fokusnya di kota dulu ya? Saat ini di kota, tapi untuk di kabupaten sudah jalan. Tapi kan karena luas banget Blitar itu. Blitar kan luas juga ya. Saya harus mencari beberapa mitra-mitra. Jadi kalau di kabupaten saya lebih mengandalkan mitra Mas. Mitra itu gimana cara kerjanya? Jadi agen saya lebih tepatnya. Jadi ketika di Kanigoro di kabupaten itu saya cari satu mitra saya yang bisa jadi penyalur saya ketika mau kirim sesuatu. Saya ajarin cara buka usaha seperti ini nih. Kita suplai, nanti awal kita kasih brosur, kita bagikan brosur di sekitar radius 1 kilo, 2 kilo seperti itu. Selama 1 bulan kita ajarin, nah akhirnya mereka jalan sendiri, tapi produknya dari kita. Itu saya nyari satu di kecamatan satu, terus saya nyari lagi seperti itu. Ada aktif juga di beberapa kecamatan itu, ada berapa? Yang udah yang jalan udah berapa kecamatan yang pola seperti itu? Kalau saat ini hampir 20 mitra ya Mas. Banyak ya? Mitra saya. Yang di kota juga ada. Ada yang pernah kayak buka sendiri gitu nggak Mas? Yang kemudian diajarin ternyata dia bikin sendiri gitu. Kalau saat ini mitra saya ada juga seperti itu. Cuman tak bilangin, tak infokan. Kita tuh kalau usaha itu bukan bersaing sebenarnya. Bukan bersaing tapi berkolaborasi. Gitu. Sebenarnya saya juga kan dulu awal buka kan ambil di tempat lain dari teman saya itu, saya akhirnya buka sendiri. Seperti itu. Memang kalau menurut saya nggak apa-apa. Kalau menurut saya nggak apa-apa, berarti saya harus berpikir kalau dia buka sendiri, saya harus buka di sebelahnya. Oh gitu ya. Bukan lagi itu buat bersaing. Karena saya juga suka Mas kalau ada persaingan gitu, jadi lebih
kreatif juga ya. Kita harus kreatif karena kalau nggak ada persaingan kita jadi males terus usaha jadi wah gitu-gitu aja. Tapi kalau ada persaingan nanti kita bisa perang musuh ini kita bisa menang ini seru gitu. Jadi larinya juga lebih kenceng ya. Iya, seperti itu. Oke Mas Pulung, terima kasih. Nah ini nextnya mau apa lagi nih? Mas Pulung mau apa lagi nih? Membesarkan ini atau ada inceran lain ini? Ya untuk fokus di Raja Banyu ini saya membuka yaitu mitra-mitra di awal di Karasidenan, terus di Jawa Timur. Oh Jawa Timur ya? Makanya saya kuatin di channel-channel saya komunitas itu tadi kan saya juga ikut beberapa komunitas di Jawa Timur, di Blitar. Siapa yang mau bekerja sama seperti itu. Keren. Di Raja Banyu itu. Sebenarnya kan Raja Banyu juga saya juga punya usaha sampingan lain-lain tapi masih saya kembangkan seperti itu. Kenapa namanya Raja Banyu Mas? Raja Banyu. Jadi gini, sebenarnya awalnya itu enggak ini ya Mas, enggak kepikiran waktu itu. Apa ya sing bisa bisa orang terima gitu waktu itu. Nah saya mikir gini, tujuan saya apa sih? Terus saya pengen jadi apa sih? Saya mikir gitu. Saya pengen jadi pengusaha air yang besar gitu. Akhirnya mikir raja kan sesuatu posisi tertinggi dalam suatu wilayah. Iya. Saya pengen jadi raja. Raja air. Banyu, raja air seperti itu. Avatar dong Mas. Avatar. Pengendali air ya, bukan raja itu ya. Oke Mas Pulung, terima kasih udah mampir di Pecah Telur. Semoga usahanya makin lancar. Teman-teman yang di daerah Blitar bisa nih kalau butuh air, es kristal jam berapapun ada gitu ya Mas ya. Betul. Oke, terima kasih Mas. The last closing statement. Closing statement. Ada nggak? Untuk mungkin kan Mas juga ketua komunitas Cahpreneur kan. Ya, barangkali mau pesan-pesan untuk timnya atau orang yang baru pemula. Ya. Jadi kalau menurut saya yang ini ya buat orang-orang yang baru mulai usaha, yang penting dikerjakan dulu, jangan mudah menyerah gitu. Semua itu pasti ada jalannya. Dikerjakan aja lah dulu. Seperti itu. Dikerjakan dulu aja, insya Allah nanti ketemu jalan ya. Mantap Mas Pulung, terima kasih teman-teman udah nyimak. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pulung. Ya.